Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Sambas Family Official. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang pengumuman P3K tahun 2024 tahap kedua dengan skema paruh waktu jadi opsi baru untuk tenaga honorer yang mengikuti ujian seleksi tahap 2. Kepala BKN Profesor Judan menjelaskan bahwa meskipun peserta mendapat kode R2 atau R3 yang menandakan kelulusan dari sisi kompetensi, hal itu belum tentu menjamin langsung ditempatkan dalam formasi, sebab masih ada peserta yang tidak memperoleh formasi karena keterbatasan alokasi jabatan yang ada di instansi tujuan. Inilah yang menjadi persoalan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi tahap 2. Kondisi ini membuat banyak honorer kecewa karena telah dinyatakan lulus namun tidak langsung diangkat. Penyebab ini kemudian mendorong pemerintah untuk meluncurkan skema paruh waktu yang lebih fleksibel dan bisa menampung tenaga honorer. Dengan skema paruh waktu ini, mereka tetap dapat mengabdi dan menerima hak sebagai ASN, meskipun dengan beban kerja dan penghasilan yang proporsional terhadap jam kerja dan waktu yang ditentukan. Selain berbagai bentuk pemerataan kesempatan, ini juga menunjukkan fleksibilitas negara dalam menyerap tenaga kerja sektor publik tanpa menabrak batasan anggaran dan formasi yang telah disediakan. Langkah pemerintah dalam menghadirkan skema P3K paruh waktu patut diapresiasi, mengingat masih banyaknya tenaga honorer yang belum tertampung secara optimal di ujian seleksi tahap 1. Dengan segera diumumkannya hasil P3K 2024 tahap 2, para pelamar kini memiliki dua peluang, yaitu formasi penuh waktu dan formasi paruh waktu. Keduanya tetap dibuka dalam seleksi ujian tahap 2 ini. Baik peserta yang ujian tahap 1 maupun tahap 2, semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara di Republik Indonesia ini. Informasi selanjutnya yaitu tentang penentu kelulusan untuk yang ujian seleksi tahap 2 ini bukan hanya sekedar nilai, namun ada ketentuan yang lain yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi tahap 2. Kita simak yuk, sebelumnya tolong subscribe, like, and comment dulu ya. Terima kasih. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang dimaksud dengan P3K tahun 2024 tahap kedua kini memasuki fase krusial, yaitu fase penentuan pengumuman hasil seleksi ujian, di mana seleksi kompetensi P3K tahun 2024 tahap kedua akan segera berakhir pada Jumat tanggal 16 Mei 2025, dan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia telah mengikuti tes yang diadakan oleh instansi tujuan masing-masing peserta seleksi ujian kompetensi. Kini, para peserta memasuki masa penantian hasil seleksi, yang menurut jadwal resmi dari BKN akan diumumkan pada tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Namun, yang menjadi sorotan saat ini bukan hanya soal nilai ujian, melainkan faktor-faktor penentu kelulusan yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui surat dari BKN. Banyak peserta masih beranggapan bahwa skor tertinggi menjamin kelulusan, padahal seperti ditegaskan dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, kelulusan seleksi P3K tahun 2024 tahap 2 tidak semata ditentukan oleh skor akhir. Dalam diktum ke-29 keputusan tersebut dijelaskan bahwa pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ini berarti tidak ada passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K tahun 2024 tahap 2. Sistem kelulusan menggunakan metode peringkat tertinggi dari hasil keseluruhan seleksi yang mencakup 1. Seleksi kompetensi teknis, 2. Seleksi manajerial, 3. Seleksi sosial kultural, 4. Seleksi wawancara. Artinya, nilai individual dari satu aspek tersebut tidak cukup saja. Kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat kumulatif dari keseluruhan aspek seleksi tersebut. Jadi, ketika kita mendapatkan nilai tertingginya, yaitu total dari keseluruhan
Dari peraturan tersebut menjelaskan peringkat saja belum menjamin kelulusan. Dalam diktum ke-30 Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 dijelaskan bahwa pelamar yang berperingkat terbaik juga harus memenuhi urutan prioritas berikut. Urutan prioritas tersebut yaitu ex tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut THK 2. Yang selanjutnya tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar dalam database BKN yang tahun 2022. Yang ketiga, pegawai aktif minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus di instansi pemerintah. Inilah urutan rankingannya. Jadi, bila dua peserta memiliki nilai yang sama, maka status pelamar berdasarkan prioritas akan menjadi penentu siapa yang lebih berpeluang dinyatakan lulus. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman honorer seluruh Indonesia. Selamat berjuang dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, and comment, dan bagikan ya, share juga link ini ke grup-grup kalian. Terima kasih.